setiap kebaikan yang kita dapatkan dalam hidup ini. Yang kedua, mari kita ucapkan juga atau kita ungkapkan juga rasa syukur itu ya dalam perbuatan kita, yaitu dalam bentuk kita memperbanyak memberikan kebaikan di dalam hidup ini. Atas dasar kita membalas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, perbanyaklah berbuat baik dalam hidup ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kemudian mari juga kita ungkapkan rasa syukur kita itu dalam bentuk kita merasa puas, tidak protes, dan selalu berhusnuzon terhadap semua ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Insya Allah kita ungkapkan rasa syukur dalam 3 bentuk ini secara lisan, perbuatan, di hati kita. Insya Allah ya, kita akan Allah masukkan dalam golongan hambanya yang bersyukur. Meskipun golongan hamba yang bersyukur itu hanya sedikit, ya, qalilan ma tashkurun. Tetapi semoga dengan 3 hal tadi Allah memasukkan kita ke golongan yang sedikit ini. Ya, amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita ikuti sunnahnya, ya, Nabi dan Rasul yang kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan dan kita harap-harapkan syafaatnya nanti di Bapak Ibu jamaah kajian yang insya Allah dirahmati Allah. Saat ini kita sudah berada di hari yang ke-16. Ya, kita sudah berada di hari yang ke-16 dari bulan Sya'ban. Itu artinya adalah tidak lama lagi, ya, lebih kurang 2 pekan lagi kita akan kedatangan bulan yang kita tunggu-tunggu. Bulan yang kita nanti-nanti, bulan yang kita harap-harap kehadirannya, yaitu bulan Ramadan. Kenapa kita berharap, ya? Kenapa kita tunggu-tunggu dan kenapa kita nanti-nanti kehadiran Ramadan ini? Karena kita semua paham, karena kita semua maklum, karena kita semua tahu bahwa Ramadan itu merupakan syahrun mubarak. Ya, syahrun mubarak yaitu bulan yang dibarokahi. Bulan yang di dalamnya diberikan banyak keistimewaan-keistimewaan, diberikan banyak kebaikan-kebaikan yang jika kita ya melakukan ibadah di bulan yang penuh kebaikan itu, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan itu. Maka dengan mengetahui adanya kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan di bulan Ramadan, itulah yang menjadi motivasi bagi kita untuk senang bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika dulu saya masih kecil di desa, ketika ayah saya itu ke kota, ya, ketika ayah saya ke kota, dan saya tahu persis ayah saya itu kalau ke kota terus pulang ke desa pasti bawa oleh-oleh, ya, pasti bawa oleh-oleh. Maka ketika orang tua saya ke kota, saya tunggu-tunggu, saya harap-harap kepulangannya. Saya menghitung jam, kok sampai jam sekian kok tidak datang. Kenapa saya berharap banget ayah saya pulang di sore itu? Karena saya tahu bahwa ayah pulang pasti bawa oleh-oleh. Tentu kita berharap ya kedatangan Ramadan itu seperti kita berharap kedatangan seseorang yang membawa
oleh-oleh itu. Persis seperti panjenengan jual beli online, ya, sudah beli gitu, sudah bayar Mas ya. Terus apa kemudian? Ditunggu-tunggu kedatangannya. Ya, saya hari ini lagi menunggu kedatangan tanggal 21. Karena di situ datanya tanggal 21. Kok enggak datang-datang tanggal 21 ini. Ditunggu-tunggu itu kenapa? Karena kita tahu ya, kalau datang pasti bawa sesuatu tadi yang kita pesan tadi. Nah, ini hanya logika sederhana ya untuk kita sampaikan bahwa ya, hanya orang yang tahu bahwa Ramadan membawa oleh-oleh yang istimewalah yang akan merasa senang, yang akan merasa berharap datangnya Ramadan. Dan ternyata rasa senang, rasa berharap itu bukan hal yang sepele Bapak Ibu. Bukan harga murah. Senang saja itu bukan harga murah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang, bahagia, berharap-harap dengan datangnya Ramadan itu, maka Allah akan haramkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Senang saja sudah begitu Bapak Ibu. Senangnya adalah senang dalam konteks yang tadi kita sampaikan. Senang karena kita paham, kita berharap oleh-oleh kebaikan yang dibawa oleh Ramadan. Bukan senangnya anak-anak kita. Anak-anak kita juga senang Pak. Ya, karena apa? Karena paham Ramadan itu nanti banyak makanan-makanan di situ. Ya, makanannya enak-enak, apalagi saat berbuka. Terus ramai-ramai ke masjid, ketemu teman-teman. Ya, Ramadan, Lebaran, ada ampau di situ, ada THR di situ. Itulah yang membuat mereka senang. Ya. Senang juga gitu. Tapi beda, motivasi senangnya berbeda. Nah, Bapak Ibu, jemaah kajian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa di antara oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan ya yang membuat kita senang? Ya, apa di antara oleh-oleh itu? Yang pertama adalah oleh-oleh yang paling utama ini yang dibawa oleh Ramadan itu adalah Ramadan itu lewat ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita, juga melalui qiyamul lail yang sangat-sangat ditekankan dan disunahkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan itu membawa oleh-oleh yang sangat berharga, yaitu apa? Mendidik kita, mengajarkan kita, melatih kita bagaimana dalam hidup ini kita bisa merasakan kehadiran Allah. Ini yang paling berharga ini. Ya. Bagaimana dalam hidup ini kita bisa merasakan kehadiran Allah, merasakan bukan meyakini. Ya, umumnya orang selama ini terhadap Allah itu meyakini Allah itu ada. Dan semuanya meyakini, umat Islam mukmin itu semuanya meyakini bahwa Allah itu ada, itu yakin. Karena dia seorang yang beriman. Tetapi apakah semua mukmin merasakan Allah itu ada? Itu yang tidak banyak. Ya, merasakan itu yang tidak banyak. Bapak Ibu, jenengan jawab secara jujur. Pernah nggak beli jeruk? Pernah nggak beli jeruk? Pernah nggak jeruk yang jenengan beli itu ternyata kecut? Pernah? Pernah nggak ketika itu panjenengan mengatakan ini jeruk kok kecut ya? Pernah nggak ngomong begitu? Ayo jujur. Ini jeruk kok kecut? Pernah? Pernah nggak ketika jeruk yang kecut tadi kemudian tidak jadi dimakan, kemudian dimasukkan ke tong sampah? Kecut, tetap dimakan ya. Vitamin C banget gitu. Pernah, saya yakin, kalaupun kita nggak melakukan, pernah melihat lah gitu. Ya. Seumpama Bapak Ibu, seumpama panjenengan datang ke rumah saya, ya, datang ke rumah saya suguhi makanan, ya.
Ternyata makanan yang saya suguhi itu ternyata tidak jenengan senangi, merasa tidak enak, rasanya tidak enak. Kira-kira terungkapkan nggak oleh panjenengan di ruang tamu saya itu, ini makanan kok nggak enak ya? Terungkapkan nggak? Kalau panjenengan sudah kadung makan satu gigitan itu, kira-kira sisanya dibuang nggak di situ? Ada tong sampah di samping itu, dibuang nggak? Kenapa? Karena yang ngasih ada di situ kan. Kan begitu kan? Tapi kalau panjenengan makan di rumah, yalah kok kurang enak ya, dibuang itu. Tapi kalau di ruang tamu saya, panjenengan tidak akan terungkapkan kata-kata, ini makanan kok nggak enak ya. Apalagi kemudian dibuang di tong sampah. Karena apa? Di saat itu panjenengan sangat-sangat sadar. Sangat-sangat sadar bahwa yang memberikan itu ada di hadapan panjenengan. Sekarang saya tanya, ketika kita beli jeruk, siapa yang menciptakan jeruk itu? Ada nggak di depan panjenengan ketika panjenengan makan itu? Ada enggak kira-kira ketika kita mengatakan ini jeruk kok kecut ya? Kira-kira yang menciptakan itu mendengarkan nggak kira-kira ya? Dengar nggak kira-kira? Dengar ya? Ada enggak di situ ya? Ada enggak Allah tuh di situ? Di saat kita mengatakan ini jeruk kok kecut, dia ada enggak di hadapan kita? Ada enggak? Ragu ya? Ada Allah di hadapan kita. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, Allah ada di situ. Ya. Ini jeruk kok kecut. Itu yang menciptakan jeruk itu, iya ada di situ dan dia mendengarkan kita mencaci maki ciptaannya itu, mendengarkan. Terus kemudian kita buang di tong sampah dengan rasa tidak senang tadi, alah kecut. Itu yang ngasih jeruk itu, yang menciptakan dan memberi kita rezeki berupa jeruk itu, ya, itu melihat, ya, dia mengatakan beginilah hambaku, ku beri rezeki jeruk malah dibuang, dicaci maki malah dibuang. Kenapa kok ada orang seperti itu? Ya, kenapa ada orang yang tega menghina jeruk terus kemudian membuang? Itu disebabkan ada krisis apa? Rasa, ya, krisis. Ini kompak banget. Nanti kalau capek ganti ya, gitu ya. Nanti ini capek ngambek ganti lagi gitu ya. Sampai mana tadi? Ada krisis. Nah, ada krisis apa? Yaitu krisis dalam merasakan kehadiran Allah. Ini masalah besar dalam hidup kita. Ya, krisis dalam merasakan kehadiran Allah. Yang dalam bahasa agama kita disebut dengan zikrullah. Zikir itu artinya ingat Allah. Cuman zikir itu ada tingkatan-tingkatannya, ada zikir bil lisan. Nah, kebanyakan kita memahami zikir itu zikir bil lisan, yaitu ketika mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Umumnya orang menganggap zikir itu begitu. Jadi kalau dikatakan ahlu zikir, mesti gambaran kita tentang orang itu mulutnya selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di masjid lama banget baru pulang zikir. Kita katakan ahlu zikir. Itu sebetulnya baru zikir tingkat lisan. Belum tentu orang yang lisannya banyak menyebut Allah, hatinya ingat kepada Allah. Maka zikir yang sesungguhnya itu adalah zikir dalam hati, dalam arti kita merasakan Allah itu ada. Itulah yang mengontrol perilaku kita. Maka jika seorang mukmin zikirnya sudah sampai ke tingkat merasakan adanya Allah, maka insya Allah akan terhalang seseorang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Merasa didengar, merasa dilihat, merasa diperhatikan, merasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang penting dalam hidup ini.
Maka oleh karena itu Rasulullah pernah menasehatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, apa kata Rasulullah? Hai Mu'adz, kamu jangan lupa berdoa kepada Allah ketika kamu selesai sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kau berikan pertolongan kepadaku. Minta tolong kepada Allah. Dalam hal apa? Ala zikrika. Agar aku bisa menjadi hambamu yang berzikir. Hambamu yang selalu ingat kepadamu. Tentu zikir di sini tidak hanya zikir lisan, tapi zikir di hati. Ya, rasa. Ya, merasakan kehadiran Allah itu. Bapak Ibu, Ramadan ini dengan atau melalui kewajiban berpuasa dan disunahkan kita memperbanyak sholat qiyamul lail di samping sholat-sholat wajib yang tetap kita lakukan, maka itu sebetulnya mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa merasakan kehadiran Allah. Ibu-ibu terutama di rumah, bagi yang tidak kerja, di rumah sendiri, suami keluar kerja, anak-anak sekolah, tinggal di rumah sendiri. Enggak satu pun yang tahu kalau panjenengan makan di rumah itu. Ya, di saat panjenengan berpuasa, enggak seorang pun tahu kalau panjenengan makan. Tapi di saat itulah panjenengan betul-betul diajarkan oleh puasa. Diajarkan oleh puasa, oh Allah ada. Meskipun anak ke sekolah, suami ke kantor, mau makan, di situ ada makanan, sisa sahur. Sisa sahur itu, banyak makanan di rumah, mau dimakan. Wah, enggak deh, puasa deh. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Itu dilatih. Ya, bapak-bapak kerja jauh dari rumah, ya melihat ada warung makan dan yakin di situ enggak ada orang yang mengenal dirinya. Yakin nggak ada yang kenal. Kalau makan nggak masalah, nggak ada yang kenal. Tapi disitulah, oh ada Allah, ada Allah, ada Allah. Kita dilatih dengan berpuasa itu bahwa kita melakukan ibadah puasa itu bukan karena manusia, tapi karena Allah. Meskipun tidak ada manusia, dan di situ kita tetap bisa mempertahankan puasa kita. Itulah pelajaran yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Oh ada Allah, ada Allah, ada Allah. Dan kita dilatih untuk bisa merasakan Allah itu ada. Merasakan, bukan meyakini. Kalau meyakini semuanya sudah sampai ke tingkat meyakini. Tapi merasakan itu. Merasa kehadiran itu. Itu yang kita dilatih dengan berpuasa. Ditambah lagi latihan dengan memperbanyak sholat. Tidak cukup 5 waktu. Tetapi sholat qiyamul lail diperbanyak di malam hari. Untuk apa? Juga melatih kita bahwa Allah itu ada. Karena sholat itu mengajarkan kita untuk mi'raj. Kalau Rasulullah mi'rajnya itu dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah di sana. Bertemu. Kalau kita kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul muslimin. Sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin. Artinya sholat itu adalah wasilah, sarana bertemunya seorang hamba dengan Khaliq. Ini waktu kita bertemu dengan Allah. Oleh karena itu, semua rangkaian sholat, baik itu wajib maupun sunnah, itu merupakan rangkaian dialogis, berdialog kita dengan Allah. Baik dialog fi'li, dialog bentuk perbuatan, maupun dialog qauli, dialog dalam bentuk ucapan. Ya, mulai dari berdiri itu berdialog. Ya, kita berdiri. Sebagaimana panjenengan tadi berdiri depan itu, kedatangan tamu. Kira-kira pantas enggak hamong tamu di depan itu duduk ketika tamu datang? Enggak kan? Berdiri semua. Tadi saya datang berdiri. Ya, kenapa berdiri? Berdiri itu bentuk kita menyapa orang yang datang. Dan kita mentakzimi, menghormati orang yang datang itu. Ya, kan begitu. Kalau panjenengan sendiri nggak ada orang, jenengan masih duduk. Ya, kan? Karena ada orang kemudian berdiri.
Kalau di hadapan manusia saja kita merendahkan diri dengan berdiri menyambut kehadirannya, bagaimana jika kita berada di hadapan Allah? Itu sebabnya kenapa sholat itu wajib berdiri. Karena itu adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan. Itu dialog perbuatan. Kemudian dilanjut. Oh ya, kompak banget ya. Sampai mana tadi ini? Dialog. Belum apa udah capek duluan. Kita takbir dengan Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Kita sertai dengan mengangkat tangan. Itu dialog. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Besar. Lalu kita isyaratkan dengan tangan kita. Nyerah, pasrah. Ini dialog. Ya. Ini dialog Bapak Ibu. Ya. Setelah itu, ya, kita berdiri dengan sopan, kita bersedekap. Itu orang Jawa persis banget itu. Nah, kan begitu kalau ketemu orang. Ya. Ini etika, berhadapan dengan Allah kita bersedekap. Kemudian ketika bersedekap itu kita ya mengungkapkan curhat kepada Allah. Ada yang curhatnya itu inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, ku hadapkan wajahku di hadapanmu, zat yang menciptakan langit dan bumi. Kan dialog banget itu. Dialog banget. Ya Allah, ku hadapkan wajahku di hadapanmu. Itu rasanya menyatu banget di situ. Ya. Ku hadapkan wajahku di hadapanmu ya Allah, zat pencipta langit dan bumi. Ya, aku berserah diri kepadamu dan aku tidak termasuk hambamu yang musyrik. Luar biasa itu. Ada juga dialog dalam bentuk meminta, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dengan dosaku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Berdialog minta kepada Allah. Itu namanya Mi'raj. Nah, dengan sholat diharamkan kita selalu merasakan Allah tuh ada, dekat dengan kita. Allah tuh ada. Ya, tapi sholat yang betul-betul Mi'raj, ya, bertemu dengan Allah. Karena banyak orang-orang yang sholat itu nggak ketemu sama Allah. Ya, lisannya ngomong tapi nggak merasakan ngomong sama Allah. Ya, dia melakukan gerakan-gerakan tapi nggak merasa kalau gerakan itu dalam rangka dia itu bersikap terhadap Allah. Maka orang-orang seperti ini itu ada orang-orang yang ngelindur, Pak, Bu. Ngelindur sholat. Ngelindur itu apa? Melakukan gerakan, ucapan tapi nggak sadar. Itu kan namanya ngelindur gitu. Ini jangan-jangan sholat kita banyak sholat ngelindur gitu. Ya, sholatnya ngelindur gitu. Enggak dapat pelajaran itu. Nah, Ramadan kita diperbanyak untuk sholat itu. Untuk apa? Agar kita merasakan kehadiran Allah itu. Kan pelajaran luar biasa ini diberikan oleh Ramadan. Ini oleh-oleh luar biasa. Ya. Itu yang pertama. Sampai jam berapa, Pak? Oh, jam 9. Tanya jawabnya setelah jam 9. Oh gitu ya, oke. Tak percepat kalau gitu. Yang kedua oleh-oleh yang dibawa ya oleh Ramadan ini, yaitu Ramadan melalui ibadah puasanya itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Ini pelajaran yang penting banget ya setelah yang pertama tadi. Bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Karena sulit bersyukur. Enggak banyak orang bisa bersyukur. Qalilam ma tashkurun. Fa aktsarun nasi la yashkurun. Mayoritas manusia itu enggak bersyukur kata Allah. Mayoritas enggak bersyukur. Hanya sedikit yang bersyukur. Kita itu Bapak Ibu baru bisa merasakan nikmat Allah ketika nikmat itu hilang. Ya. Kita baru bisa merasakan nikmat adanya gigi ini setelah gigi kita sudah tidak ada.
Baru kita merasakan ternyata gigi itu luar biasa nikmatnya. Kita baru bisa merasakan nikmat sehat ketika kita sudah sakit. Bapak-bapak panjenengan ya baru bisa merasakan nikmatnya istri kalau istrinya sudah tidak ada. Yakin dah itu. Ya. Ibu-ibu jenengan baru bisa merasakan nikmatnya punya suami kalau sudah suaminya tiada. Baru bisa merasakan. Kita baru bisa merasakan nikmatnya motor itu kalau motor kita sudah tidak ada. Nikmat itu baru bisa kita rasakan kalau nikmat itu sudah Allah ambil. Oleh karena itu Allah mengajarkan kita untuk bersyukur itu dengan cara Allah ambil nikmatnya di Ramadan ini setengah hari saja. Mulai dari subuh sampai maghrib Allah ambil nikmatnya. Dalam arti kalaupun ada enggak boleh dinikmati. Meskipun ada makanan di rumah enggak boleh dinikmati. Ada minuman enggak boleh diminum. Ada istri di rumah enggak boleh digauli. Kalau kelonan boleh, kelonan, tapi makruh hukumnya. Ya hati-hati nek kelonan ya. Allah latih bagaimana agar kita ya merasa kehilangan kenikmatan itu. Ya, kita merasa kehilangan kenikmatan itu. Disitulah Allah menginginkan kita berpikir bagaimana jika kenikmatan ini Allah larang kita memakannya, mengkonsumsinya, atau Allah ambil dalam 2 hari saja. Ya, ini baru setengah hari. Bagaimana kalau 2 hari siang malam, besok siang malam lagi enggak boleh makan, enggak boleh minum. Atau tidak ada yang dimakan, tidak ada yang diminum. Atau 1 minggu atau 2 minggu, apa yang kita rasakan? Diharapkan oleh Allah seperti itu. Sehingga ketika kita merasa kehilangan kenikmatan itu, terus kemudian saat berbuka itu Allah kembalikan. Disitulah Allah berharap, yuk bedakan rasanya gimana. Gimana rasanya ketika kamu nggak boleh makan apapun, ini baru nggak boleh. Bisa saja satu saat aku ambil, kata Allah, nikmat itu ini nggak diambil, baru nggak dibolehkan saja. Bisa saja diambil. Sekarang rasakan bagaimana ketika nikmat itu ku kembalikan. Allah mengajarkan kita agar kita bersyukur. Itu yang Allah inginkan. Karena sulit menjadi hamba yang bersyukur. Bapak Ibu, panjenengan pernah rekreasi ke pantai? Ya, kalau Pak Pamungkas tidak ditanya lagi, ini kerjanya mau pantai, gunung, pantai gitu, sama hutan. Pak Pamungkas ini paling dekat dengan hutan, tapi bukan temannya orang hutan, ya, karena kerjanya di perhutani, jadi hutan terus. Sekarang masih beda ya, sudah pisah sekarang ya, iya. Nah, nggak Ibu, jenengan jalan di pantai, pernah Ustaz ya? Pernah ya. Kita melihat pantai itu begitu luas, ya, parangtritis lah kadang begitu, luas banget. Saking luasnya itu kemampuan mata kita memandang itu nggak mampu, sehingga kita melihat lautan itu menyatu dengan langit, saking luasnya. Lalu coba panjenengan ambil 2 koin yang kecil, 2 koin yang kecil, segini satu, ya kecilnya segini. Terus satu lagi juga segini, letakkan di depan mata kanan satu, mata kiri satu. Ya, ambil 2 koin, letakkan begini. Nah, apa yang terjadi? Itu lautan yang begitu luas tertutupi oleh koin yang hanya sebesar ini. Ya, lautan yang luas itu kalah luasnya dengan koin yang segini. Artinya apa? Tertutup pandangan kita terhadap lautan yang luas hanya karena koin yang sangat-sangat kecil ini. Ya. Ini sebuah gambaran dalam hidup ini bahwa nikmat Allah itu luas. Nikmat Allah itu banyak, luar biasa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, kamu gak akan mampu menghitungnya, nyatetnya gak akan mampu. Ya, walau kanal bahru midadan likalimati rabbi, itu air laut dijadikan sebagai tinta untuk menghitung, mencatat nikmat-nikmat itu, maka lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Habis air laut itu sementara nikmat Allah juga tidak tercatat. Walau ji'na bimislihi madada.
Meskipun kata Allah, kami datangkan lagi sebanyak air laut itu, kau catat juga tidak akan tercatat semua nikmat itu. Saking banyaknya nikmat Allah itu. Saking banyaknya. Tetapi nikmat yang banyak itu, Bapak Ibu, nikmat yang banyak itu tertutupi oleh sedikit hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Oleh sedikit hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Nikmat Allah yang banyak itu tertutupi oleh sedikit yang tidak menyenangkan ini. Contoh, panjenengan punya gigi berapa? Bu, jenengan punya gigi berapa, Bu? Hah? Tinggal 2? Oh, saya kira tinggal 3 dan 2 tak kira. Ya, pinter ini. Ini kayaknya ada dokter mungkin ya. Ada 32 gigi. Satu sakit di antara 32 itu yang sakit 1, 31-nya masih sehat. Ya, yang sakit cuma 1, 31-nya sehat. Saya tanya, jenengan jawab jujur. Seharian tuh lebih banyak konsentrasi mengeluh terhadap 1 gigi yang sakit atau mensyukuri yang 31 yang masih sehat? Ayo jujur jawab. Jenengan lebih banyak mengatakan, waduh ya Allah sakitnya ya Allah sakit. Padahal cuma 1 loh. Atau jenengan lebih banyak, alhamdulillah ya Allah, cuma 1 yang sakit. Coba kalau yang sakit tuh 15, 50-50. Pernah nggak orang sakit gigi mengucapkan alhamdulillah, pernah nggak dengerin? Yang sakit cuman 1. Yang sehat mana yang kita rasakan? Yang sakit apa yang sehat? Gimana bisa bersyukur coba? Gimana bisa bersyukur? Berat untuk bersyukur itu. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Istri itu banyak kebaikan-kebaikan istri itu, Pak. Banyak sekali kebaikan istri itu. Masak, nyuci, beresin rumah, pada kerja lagi gitu. Ada sebagian istri bekerja, sudahlah kerja nyari duit untuk membantu, ya, membantu suami di rumah nyolahin anak, makan juga pakai uangnya istri yang kerja itu. Istri masih nyuci, istri masih ngepel, istri masih nyetrika, istri masih begini. Cuma terlambat masak 1 kali saja marahnya suami luar biasa. Lah piye to ora masak-masak? Coba. 1 kesalahan itu menutupi banyak kelebihan. Istri juga begitu. Suami kerja banting tulang nyari uang, terlambat 1 kali pulang kemalaman, curiganya Masya Allah luar biasa. Ayo mampir ngendi? Padahal motornya bocor coba. Bukannya nanya apa-apa. Ayo mampir ngendi? Curigaan aja bawa. Ya. Kenapa rumah tangga banyak yang berantakan? Karena enggak bersyukur. Karena banyak melihat kekurangan, tidak melihat kelebihan. Ini diajarkan pada kita lewat apa? Lewat puasa. Ini harus kita ambil pelajaran ini. Ya. Terus yang ketiga, pelajaran yang ketiga, apa yang diajar pada kita? Yaitu bagaimana kita mampu membentengi diri kita untuk mengalahkan musuh terbesar dalam hidup kita. Siapa musuh terbesar kita? Yaitu hawa nafsu. Kenapa dikatakan musuh terbesar? Karena dia menghambat kita untuk mendapatkan tujuan utama kita dalam hidup ini. Apa tujuan utama kita dalam hidup ini? Masuk surga. Apa ada Bapak Ibu yang tujuan hidupnya tidak masuk surga? Tujuan utama kita adalah masuk surga. Maka yang menghambat kita masuk surga itu musuh terbesar. Surah An-Nazi'at mengatakan begitu. Fa amma man tagha wa atharul hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melanggar aturan Allah dan mengikuti hawa nafsu duniawinya, maka dia akan dilempar ke neraka jahim. Ini hawa nafsu yang merongrong kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu kan hawa nafsu. Maka agar enggak dilempar di neraka jahim tapi dimasukkan ke surga, maka ayat berikutnya Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah lalu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga.
hawa nafsu. Ya, itu yang melemparkan kita ke neraka. Maka dengan berpuasa di situ kita diajarkan oleh Allah, mengajarkan, ya, kita diajarkan oleh Allah apa yang diajarkan, bagaimana kita mampu mengalahkan musuh ini, dikendalikan. Ya, latihan subuh sampai maghrib untuk tidak makan. Padahal ingin makan, ingin minum, jangan, tahan. Ya, saat berbuka silakan makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Kulu washrobu wala tusrifu. Silahkan makan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ketika puasa, telinga ingin mendengar ghibah, ingin mendengar aib, jangan didengar. Tahan hawa nafsunya. Ingin ngerasani orang, jangan, tahan hawa nafsu. Ingin melihat yang tidak boleh dilihat, ayo tahan, jangan dilihat. Ini dilatih selama kita berpuasa, dilatih. Agar apa? Agar mampu mengendalikan hawa nafsu ini. Ini musuh terbesar dalam hidup kita. Mong kadang-kadang nggak banyak yang sukses, ya, ketika menahan diri dari sesuatu yang tidak boleh sama sekali, malah lulus. Subuh sampai maghrib lulus, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual. Setelah berbuka nggak lulus, menahan diri dari tidak berlebih-lebihan terhadap yang mubah. Akhirnya apa? Semua yang diinginkan di siang hari ada di meja di saat berbuka. Ya, semua yang diinginkan dibeli ada di meja berbuka. Yang terjadi apa? Yang terjadi pola hidup konsumtif justru semakin meningkat di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah mengatakan di bulan Ramadan itu rezekinya umat Islam itu meningkat. Kenapa meningkat? Karena nafsunya dikendalikan untuk tidak konsumtif. Yang terjadi justru sebaliknya, dan itu ditandai dengan naiknya harga. Harga naik itu bukan karena penjual nakal, enggak, karena pembeli yang rakus dan tamak. Karena hukum ekonomi itu mengatakan, ya, ketika demand itu lebih banyak dari supply, yang butuh lebih banyak dari persediaan, maka otomatis harga naik. Coba ibu-ibu enggak ke pasar bulan Ramadan, itu pasar, ya, obralan sudah itu. Ya, keluar orang pasar ke jalan-jalan, ayo beli, ayo beli, ayo beli. Kenapa ibu-ibu nggak ada yang datang ke pasar? Kenapa harga naik? Karena ibu-ibu ngantri di pasar itu. Itu artinya apa? Pesan puasa untuk menahan hawa nafsu belum sukses. Ya, belum sukses. Nah, inilah, ya, pesan-pesan atau oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan itu. Tetapi tidak semua orang mendapatkan oleh-oleh itu. Banyak yang gagal. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami ilas sahar. Banyak orang yang berpuasa, ya, di Ramadan. Umumnya orang berpuasa tapi enggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Banyak yang banyak yang tarawih di malam hari, qiyamul lail, ya, tapi enggak dapat apa-apa kecuali hanya bangun di malam itu. Hanya bangun saja yang dia dapatkan, ya, bangun sholat tapi enggak dapat apa-apa. Apa yang tidak ada dapatkan yang kita sebutkan tadi, ya, puasanya, sholatnya tidak membuat dia semakin mendekat pada Allah, tidak membuat dia bisa merasakan kehadiran Allah. Puasanya tidak membuat dia semakin bersyukur. Puasanya tidak membuat dia semakin bersabar. Puasanya tidak membuat dia semakin mampu mengendalikan hawa nafsunya. Puasanya tidak membuat dia semakin menyayangi orang-orang yang tidak mampu. Ya, puasa dan sholatnya tidak bisa membuat dia lebih, ya, merasa dekat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada peningkatan setelah Ramadan. Ya, tidak ada peningkatan sesudah Ramadan. Jadi kondisi keimanan, ketakwaan, kesolehannya, syukur, sabar, qanaahnya setelah Ramadan itu sama dengan sebelum Ramadan. Enggak ada peningkatan. Padahal Allah meletakkan setelah bulan Ramadan itu dengan bulan Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Ya. Apa yang meningkat? Yang meningkat yang kita sebutkan tadi itu. Imannya meningkat, syukurnya meningkat, ikhlasnya meningkat, sabar meningkat, ya, pengendalian hawa nafsunya juga meningkat, kesederhananya meningkat, ya, semuanya meningkat.
Ya. Tetapi yang terjadi peningkatannya ada peningkatan susunan baju baru di dalam lemari, itu yang meningkat. Bu, termasuk enggak rumahnya panjenengan kalau lebaran lemarinya meningkat susunan bajunya? Ya, baju-baju barunya. Dan itu tidak hanya sekarang, zaman Rasulullah sudah terjadi begitu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Laisal id fi malabisil jadid walakinal id imanuhu yazid. Itu kata Rasulullah, lebaran itu kata Rasulullah bukan ditandai dengan meningkatnya, bertambahnya baju-baju baru. Tetapi lebaran itu, itu ada ditandai dengan keimanan seseorang itu yang meningkat. Ya, wujud meningkatnya keimanan apa? Terwujud dalam bentuk meningkatnya syukur. Terwujud dalam bentuk meningkatnya sabar, meningkatnya zikirnya, rasa kehadiran Allah itu meningkat. Kemampuan dalam mengendalikan hawa nafsunya juga meningkat. Ya, kebaikan-kebaikannya meningkat. Itu baru dikatakan Syawal. Nah, oleh karena itu sesuai tema kita Bapak Ibu, ya, dalam menyambut Ramadan jangan sampai kita termasuk orang yang gagal. Ya, jangan sampai masuk orang yang gagal. Yang gagal tadi apa? Yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, yang malam harinya hanya berjaga bangun tapi enggak dapat manfaat kebaikan yang Allah berikan lewat ibadah puasa dan ibadah qiyamul lail. Maka oleh karena itu 2 pekan ini di bulan Sya'ban ini ayo kita latihan. Latihan memperbanyak puasa dalam arti yang kita tadi katakan. Ayo dengan berpuasa kita rasakan nikmat Allah. Dengan puasa ayo kita kendalikan hawa nafsu, mata, telinga, lisan, semuanya kita kendalikan. Kita latihan di bulan Sya'ban ini. Ya, karena Rasulullah memperbanyak latihan puasanya di bulan Sya'ban. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru siyamin fi syahrin ila Ramadan, kata Aisyah. Saya tidak melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam 1 bulan kecuali bila memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Monggo Senin Kemis syukur-syukur Daud masih ada waktu 2 pekan ini. Dalam arti latihan, tidak hanya menahan makan dan minum, tapi mengendalikan itu tadi. Ketika berbuka, ayo berbuka yang sederhana seperti biasanya, jangan ditambah-tambah. Ya, biasanya panjenengan makan mungkin lauknya 2, sayur 1, ya sudah begitu, jangan sampai 5 deh lauknya. Ya. Ya. Jadi seperti biasa saja, kalau bisa dikurangi malah, kalau bisa dikurangi. Kenapa? Karena ada merangka menahan hawa nafsu itu tadi. Demikian saya kira ya, karena waktu kita sangat terbatas, karena masih ada waktu untuk tanya jawab. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, nanti bisa kita kembangkan dalam tanya jawab. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza kepada beliau Al-Ustadz Dr. Yal Fuadi, SAG, MAG, yang telah mencurahkan ilmunya kepada kita. Semoga dengan ilmu tersebut kita lebih siap dalam berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan semoga kita bukan termasuk orang yang gagal di bulan suci Ramadan. Untuk memasuki acara selanjutnya adalah tanya jawab kepada jamaah pengajian keluarga besar SD Muhammadiyah program khusus Kota Barat Surakarta yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum, Tat. Saya mau tanya, zaman sekarang ini kan di sosmed banyak tuh orang yang pamer harta ya, Tat. Di sosmed, itu kan banyak orang yang pamer harta. Misalnya selebgram, influencer, orang-orang yang memang sukanya pamer harta yang notabene mereka sih menjuluki dirinya memotivasi. Nah, untuk kita orang-orang biasa yang lihat itu tuh gimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Nah, terkadang kan namanya manusia, kita kadang kaya raya banget, padahal kita sama-sama manusia. Padahal misal kita mungkin menurut penilaian kita sendiri,
kita ibadahnya udah banget, dia juga belum tentu, padahal kita ngeliat dia gimana gitu. Kok kita jadi ada rasa kok kita perasaan yang lebih dari mereka ibadahnya, kok yang dikasih rezeki banyak gitu loh, Tat. Nah itu gimana cara mengatasi diri kita sendiri supaya tidak seperti itu. Lihat sosmednya gitu kan nggak mungkin ya, Tat. Bolak-balik kan, kita kan namanya ibu-ibu kan kerjanya lihat sosmed gitu. Dan timeline-nya itu isinya orang-orang yang pamer, yang katanya motivasi gitu. Tapi menurut saya ya sudahlah, kalau mereka mau bilang kayak gitu ya terserah mereka. Untuk supaya kita nggak cemburu dan bisa bersyukur gitu aja sih, Tat. Terima kasih, Tat. Oke, enggak usah, langsung saja. Iya. Jadi memang perbedaan antara motivasi yang lain dengan fitnah itu beda tipis. Ya. Fitnah itu tidak hanya bermakna menceritakan kebohongan ya. Ngambek nih Mas, ngambek. Yang benar. Ada cara memegang yang benar kali ya. Jadi Bu, fitnah itu tidak saja bermakna kita menyampaikan informasi yang salah, ya. Tapi fitnah itu juga bermakna sebuah ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian syukur, itu juga namanya fitnah. Jadi ketika ada seseorang yang menguji kita, menguji kesabaran kita, itu berarti itu sudah penyebar fitnah. Menguji syukur kita berarti menyebar fitnah. Termasuk itu Mu'az bin Jabal itu sholat, ya sholat Isya. Kebetulan dia rutin sholat Isya bersama Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu sudah Rasulullah bermaksud menunjukkan bahwa waktu sholat Isya yang terbaik itu adalah di akhir malam. Maka Rasulullah mengakhirkan sholat Isya-nya. Nah, Mu'az ini setelah selesai sholat bersama Rasulullah pulang ke kaumnya dan dia mengimami lagi kaumnya. Ya, jadi laki-laki boleh setelah sholat jamaah kemudian pulang mengimami orang lagi boleh, tapi diniatkan dengan sholat sunnah, bukan sholat wajib, karena tidak boleh sholat wajib 2 kali. Diniatkan dengan sunnah. Lah Mu'az itu begitu, jenengan bisa bayangkan sudah jam berapa coba waktu itu. Si Mu'az ini membaca surah Al-Baqarah. Sudah tengah malam baca surah Al-Baqarah, maka ada seseorang yang keluar dari jamaah itu menyelesaikan sendiri. Yang lain-lain mengatakan apa? Besoknya nafak taya pulan, nafak taya pulan. Pulan, engkau munafik. Ya, munafik itu apa? Kalau ada enaknya ikut, kalau enggak enak enggak ikut, kan begitu. Karena imam bacanya panjang, kemudian dia keluar dari jamaah. Si pulan ini bilang, enggak, aku enggak munafik. Besok kita datang ke Rasulullah, aku akan ceritakan kondisi ini. Datang mereka ke Rasulullah, Rasulullah mengatakan apa? Afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, afattanun anta ya Mu'az, kata Rasulullah. Hai Mu'az, kamu jangan bikin fitnah. Kamu jangan bikin fitnah, jangan bikin fitnah. Pada Mu'az sebagai imam itu, apa yang maksud Rasulullah? Kamu jangan menguji jamaah, menguji kesabaran jamaah dalam sholat. Jangan kau uji keimanan orang dalam sholat dengan berlama-lama begitu. Enggak semuanya kuat nanti, buktinya satu keluar gitu. Makanya kata Rasulullah, seorang imam itu carilah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Biar nyaman jamaahnya. Khafifis sholat, ringankan sholat itu. Jangan baca surah yang panjang-panjang. Rasulullah saja sholat maghrib, Al-Kafirun sama Kulhu. Rasulullah yang hafid banget. Yang hari ini jarang-jarang hafid orang yang imam. Hari ini jarang-jarang baca Al-Kafirun sama Kulhu. Dikiranya lah hafal ini mungkulhu. Malah baca al-maghrib, malah asyams, al-lail, maghrib itu coba. Rasulullah saja kulhu coba. Karena apa? Karena banyak jamaah yang sakit, tua, sibuk dan seterusnya, agar semua orang dalam kondisi apapun mau berjamaah. Jangan diuji kesabaran orang yang sibuk dengan membaca surah yang panjang. Jangan diuji orang tua yang menggigil kakinya dengan berdiri yang lama. Jangan diuji. Itu namanya fitnah. Nah, ini saya sampaikan untuk memahami pertanyaan panjenengan, orang-orang yang memamerkan
Ya, kekayaan-kekayaannya di medsos itu adalah penyebar fitnah. Dia menguji kesabarannya panjenengan. Menguji keqonaahan kita. Ya, kan diuji kan itu. Pada Rasulullah mengatakan apa dalam rangka syukur dalam hal duniawi, unzur man asfala minkum wala tanzur man fauqakum. Lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan kau lihat orang yang ada di atasmu dalam hal duniawi. Maka kalau kita melihat dalam hal harta benda, jangan melihat orang yang kaya, tapi lihatlah orang yang miskin. Di situ kita akan bersyukur. Sekarang bagaimana melihat dia miskin? Yang kaya tampil di hadapan kita dengan medsosnya itu tadi. Ya, tampil berarti dia menguji kesyukurannya panjenengan. Dan panjenengan harus sadar, aku diuji. Ya kan gitu kan. Oh, aku diuji. Enggak usah menghindar, karena ujian itu kalau lulus hadiahnya besar. Kalau panjenengan sudah sadar, oh aku diuji. Ini fitnah, ini aku diuji. Syukurku diuji. Maka panjenengan cuek aja, santai aja. Oh diuji kok biasa, namanya diuji ya enggak enak memang. Biarkan saja. Ya, kita sedang diuji. Nikmati saja ujian itu. Kan gitu kan? Kita diuji. Ya, kalau nggak kuat juga lihat orang-orang yang miskin. Kan gitu ya. Ternyata apa? Alhamdulillah saya punya motor, tetangga nggak punya. Alhamdulillah saya punya suami itu mana-mana nggak ada temannya. Kan begitu. Itu dalam hal duniawi. Tapi dalam hal ukhrawi jangan begitu. Dalam hal ukhrawi, dalam hal keilmuan harus dibalik. Unzur man fauqakum wala tanzur man asfala minkum. Lihat orang di atasmu, jangan melihat orang di bawah. Kalau melihat orang yang di bawah, ya, orang yang sudah sholat, ya, masih oglangan, sudah bersyukur. Kenapa? Tuh temanku nggak pernah sholat sama sekali. Alhamdulillah aku sudah sholat sekali seminggu. Kan begitu. Ya, yang sholat 5 waktu tapi masih di rumah bagi laki-laki nggak ke masjid, itu sudah bersyukur. Kenapa? Temannya nggak sholat, malah masih oglangan sholatnya. Syukur saya sudah sholat 5 waktu. Bersyukur. Karena yang dilihat adalah itu. Nah, maka dalam hal kebaikan itu lihatlah yang di atas. Ya, ketika kita sholat 5 waktu, lihat ya Allah si A datangnya berjamaah dari awal, terus sok pertama, terus kita minal masbukin terus, masbuk terus. Berjamaah tapi masbuk. Ya, kita lihat yang atas. Ya, keilmuan juga begitu. Kita punya ilmu segini, kita orang lebih pintar. Ya Allah, pintar sekali si A. Ilmu saya nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kita melihat orang yang di bawah kita ilmunya, kita sudah merasa paling pintar sudah itu. Ya, sombongnya muncul. Sombongnya muncul gitu. Nah, jadi kitalah memanage, Mbak ya, memanage itu. Kita nggak bisa ngatur orang. Orang nggak usah diatur, biarlah kehendak dia. Kita mengatur diri kita. Panjenengan enggak usah ngatur, Mbak, besok enggak usah share-share medsos ya. Bikin saya enggak syukur saja. Nah, itu enggak bisa. Biarkan orang. Ya, kita enggak bisa ngatur orang, tapi kita harus mengatur diri kita dalam menghadapi orang gitu. Itu disebut dengan manajemen kolbi, jangan manajemen kalbi loh ya. Kol bukan kal. Kal nanti jadi ngatur anjing nanti artinya. Ya, manajemen kolbi. Jadi biarkan saja Mbak, begitu enggak masalah. Orang senang kok dalam hidup ini kalau dia tahu betapa besar manfaatnya diuji, dia akan senang mendapatkan hal seperti itu. Wah, aku lagi diuji, wah, hadiah besar ini, hadiah besar gitu kan. Dia dihina gitu, dihina itu dia senang. Alhamdulillah aku lagi diuji, dihina ini. Besok di akhirat tak minta itu nanti, takih di akhirat kelak itu. Kan begitu. Ya, enjoy aja. Enjoy aja melihat orang seperti itu. Ya sampai hanya sebatas itulah pengetahuannya kan begitu kan. Ya sebegitulah jiwanya seseorang pamer gitu. Meskipun dia menganggap itu memotivasi kan. Itu kan hanya ungkapan di luar tapi di hatinya juga. Ya sama Mbak, dengan bukan hanya itu. Ini loh yang SMS tahajud itu loh. Ayo bangun tahajud gitu. Kira-kira SMS itu membangunkan orang atau enggak? Yang baca ayo tahajud itu yang tidur apa yang sudah bangun? Yang sudah bangun. Itu enggak manfaat sama sekali. Tapi tujuannya apa? Ya kita kan saling mengajak. Kalau ingin mengajak, ajak orang sebelum tidur. Habis Isya, Bapak Ibu ayo kita niatkan bismillah. Sebelum tidur kita niatkan bangun. Semoga Allah membangunkan kita nanti di sepertiga akhir malam.
Jangan lupa berdoa kepada Allah, ayo kita sama-sama. Itu baru namanya ngajak gitu. Ya, yang diajak tuh yang bangun, jangan yang tidur. Yang tidur nggak akan bisa diajak, orang tidur kok. Justru mengganggu orang maunya sholat malah baca SMS-an. Pada itu waktu yang singkat dan sangat berharga, hanya dihabiskan untuk SMS-an. Apalagi yang nerima, alhamdulillah, matur nuwun. Apa tujuan mengatakan itu? Hanya ingin mengatakan, aku sudah bangun loh. Kan begitu kan? Eman. Sholat tahajud itu nilainya tinggi karena apa? Karena tingkat keikhlasannya tertinggi. Enggak satu pun yang tahu dalam sholat tahajud itu. Tetangga aja enggak tahu. Yang tahu hanya suami, istri, anak. Dan tidak ada riak terhadap keluarga. Ya, tidak ada riak terhadap keluarga. Ayah, anak, istri, suami, kakak itu enggak ada riak. Riak itu terhadap orang lain. Itulah nilai tertinggi dalam tahajud. Kenapa nilai tertinggi itu dihilangkan dengan setan gepeng ini? Tujuannya apa? Ajak-ajak. Tujuannya ajak-ajak. Ajak-ajak apa main pamer? Yang ribetnya lagi, yang terbiasa ngirim itu Bu, yang biasa ngirim, itu ada kekhawatiran dalam hidupnya kalau nggak bangun. Ada kekhawatiran. Khawatirnya bukan dia nggak dapat tahajud. Kalau dia nggak sempat ngirim, orang akan tanya, ayo nggak tahajud tuh tadi malam, kok saya nggak dikirimin? Ada kekhawatirannya. Jadi semangat bangunnya luar biasa. Bukan karena tahajud, tapi sangat bangunnya jangan sampai dia nggak ngirimin pesan di pagi itu, di subuh itu. Nanti nggak ketahuan kalau dia nggak tahajud. Itu membebani dirinya sendiri dan menghilangkan keikhlasannya untuk bangun tahajud itu. Maka hati-hati, nggak usah ser-seran deh, ya. Tahajud, ayo, itu adalah ibadah yang nggak boleh tahu siapapun, ya. Nggak ada yang boleh tahu. Kalau ingin mengajak, ajak selagi masih bangun belum tidur. Itu namanya ngajak, gitu. Ngapunten, terlalu panjang jawabannya. Barakallah, alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan kedua ini ada titipan G. Bagaimana menutupi kekurangan ibadah kita karena naik turunnya iman kita, agar supaya pesan-pesan Ramadan tetap kita rasakan dan tetap dapat oleh-oleh Ramadan? Ya. Wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah yang buruk dengan yang baik, maka yang baik itu akan menutupi, menyempurnakan yang buruk tadi. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama yang dihisab, yang dihitung di akhirat adalah amal salat. Maka ketika amal salatnya itu kurang, amal salatnya kurang, ya, maka Allah mengatakan pada malaikat, hai malaikat, lihat amal-amal salat sunnahnya. Kalau amal salat sunnahnya baik, nah, udah baik. Ya. Jadi kalau amal sunnahnya itu baik, maka jadikanlah kebaikan, kesempurnaan amal sunnahnya itu sebagai penyempurna amal wajibnya. Ya, amal wajibnya. Jadi kalau yang wajib, sholat wajib nggak sempurna, tetapi kemudian amal sunnahnya sempurna, maka amal wajibnya jadi sempurna karena disempurnakan oleh amal sunnahnya. Kalau puasanya nggak sempurna, maka disempurnakan oleh puasa sunnahnya. Ya, disempurnakan oleh puasa sunnahnya. Makanya setiap yang wajib ada yang sunnah mengiringinya. Karena itu untuk menyempurnakan itu. Maka orang-orang yang kepedean lah, orang-orang yang kepedean itu apa? Terlalu percaya diri yang tidak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jadi ada orang sholat wajib tidak diikuti dengan ba'diyah qobliyah, itu kepedean. Dia merasa sudah diterima oleh Allah. Kayaknya harus menghadap ke sini nih. Kan itu. Jadi dia merasa kalau sholat wajibnya sudah diterima oleh Allah sehingga dia tidak butuh lagi menyempurnakan dengan ibadah sunnah. Kalau ada orang yang puasanya cuma Ramadan saja,
enggak melaksanakan puasa-puasa sunnah itu kepedean. Dia merasa puasa Ramadannya sudah cukup baginya ya untuk amal ibadahnya itu. Enggak perlu lagi disempurnakan oleh sunnah atau puasa-puasa sunnah lainnya. Jadi bagaimana menyempurnakan kekurangan itu? Yaitu dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Jadi amal sunnah itu adalah memperbanyak itu. Yang kedua, ya, kelalaian kita dalam masalah ibadah itu kita mohon ampun kepada Allah. Sehingga kelalaian itu tidak menjadi ya dosa bagi kita. Oleh karena itu setelah sholat itu yang pertama kita ucapkan adalah Astaghfirullahalazim. Kenapa bukan Alhamdulillah? Karena yang diminta kepada kita setelah sholat itu kita introspeksi. Sholat tadi kira-kira khusyuknya berapa persen? Kalau sholatnya 4 rakaat, berapa rakaat yang khusyuk? Ketika kita menilai ternyata khusyuknya hanya 10%, disitulah muncul Astaghfirullahalazim. 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 Ya, kita mohon ampun pada Allah, kemudian ditutupi dengan zikir kita. Ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam dan subhanallah subhanallah. Itu semua adalah menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat tadi. Gitu. Jadi begitu Mas, Bapak, Ibu ya, dan itu tidak hanya dalam ibadah nggih, dalam hal muamalah juga begitu. Ini dalam rumah tangga, kalau panjenengan melakukan kesalahan, tutuplah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi Pak, jenengan kalau pulang agak kemalaman gitu, bawa oleh-oleh, pasti ibu-ibu enggak marah. Ya. Tapi sudahlah malam enggak bawa apa-apa, masih ngomong. Tapi jenengan datang, ya pulangnya malam, tapi buka pintunya begini, ini jangan di sini, di gini. Nah, itu langsung senyum itu. Itu yang dianya oleh-olehnya gitu kan. Gitu. Jadi itu namanya menutupi kekurangan dengan kelebihan. Maksud saya, perbanyaklah melihat kelebihan-kelebihan pasangan kita. Ya, suami perbanyak melihat kelebihan istri. Istri perbanyak melihat kelebihan-kelebihan suami. Insya Allah itulah yang membuat kita mengagumi pasangan kita. Yang membuat kita mencintai pasangan kita. Yang membuat kita tidak kecewa mendapatkan pasangan itu. Karena yang kita lihat adalah kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau panjenengan yang di list itu kekurangan-kekurangannya. Yang di list itu kekurangan-kekurangan. Maka yang muncul adalah kekecewaan. Hilang rasa cinta. Hilang rasa kagum. Akhirnya apa? Sudah susah untuk senyum, sudah susah untuk komunikasi. Kalau ngomong tinggi terus nadanya, berantem terus begitu, hancur rumah tangga itu. Maka ini pelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, perbanyak melihat kebaikan-kebaikan pasangan kita. Insya Allah disitulah cintanya akan bertahan. Ya, perbanyak melihat kelebihan-kelebihan anak-anak kita. Jangan melihat kelebihan anak orang lain. Lihat kelebihan anak-anak kita. Di samping kekurangannya dia banyak kelebihan. Insya Allah kita akan sayang dengan anak itu. Ya, mungkin begitu. Masih ada lagi satu. Oke, jazakallah Ustaz. Untuk terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir kita tutup 3 pertanyaan. Mungkin Ustaz atau Bapak Ibu wali murid yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya mungkin terakhir atau tidak ada? Oke. Oh nggih. Bagaimana caranya khusyuk dalam sholat? Ya, wah ini panjang ini jawabannya ini. Ada sebuah kitab namanya Madarijus Salikin, ya, karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Alhamdulillah saya sempat menghatamkan kitab itu dalam sebuah kajian di Fajar Indah. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menjelaskan makna iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu penjelasannya bukunya segini, Mbak. Hanya menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah dia mengajarkan bagaimana kita agar sholat itu khusyuk. Tapi singkat sajalah gitu ya, singkat saja. Sholat itu bisa khusyuk itu kalau kita merasakan kita di saat itu sedang mi'raj. Lagi saya ulangi lagi, mi'raj. Mi'raj itu apa? Kita merasa bertemu dengan Allah. Ya. Saya tanya, panjenengan ketika azan dikumandangkan, ya, hayya 'alas shalah. Itu azan itu apa yang terfikir oleh panjenengan? Apa? Ketika azan dikumandangkan, apa yang terfikir oleh panjenengan? Waktu sholat masuk, masjid yang terfikirkan. Ya, umumnya orang mengatakan apa? Waktu sholat sudah masuk. Padahal, ya, itu adalah dialognya kita dengan Allah. Allah memanggil kita. Allah memanggil kita. Panjenengan punya HP kan? Ketika HP ini berdering, panjenengan lihat, oh ternyata bosnya. Jangan punya bos nih. Ternyata yang manggil bos. Tertulis namanya bosku. Ya kan? Saya tanya, ini HP, jenengan sedang sibuk banget nih, sedang ngobrol-ngobrol, sedang masak, sedang macam-macam lah. Bunyi berdering HP-nya, bosku memanggil. Kira-kira diangkat enggak? Direspon enggak ini? Direspon langsung kan? Respon langsung. Sekarang ketika azan dikumandangkan, yang manggil siapa? Direspon enggak? Direspon enggak? Karena belum mi'raj tadi, kita enggak merasa kalau dipanggil gitu. Kita enggak merasa dipanggil. Padahal itu panggilan. Ketika kita merasakan aku dipanggil oleh Allah. Aku dipanggil oleh Zat yang menjamin kehidupanku, yang menjamin kesehatanku, yang menjamin semua nasibku dunia akhirat. Tidak pantas kalau panggilan itu enggak korespon. Langsung tinggalkan semua aktivitas duniawi, tinggalkan semua. Aku harus datang ke rumahnya. Bagi laki-laki, bagi perempuan tidak apa-apa. Ya, bagi laki-laki, aku dipanggil, aku harus datang ke rumahnya. Maka ketika datang ke rumah Allah itu kita bukan merasa masuk masjid, tapi kita merasa masuk ke rumah Allah. Oleh karena itu kita merasa disambut oleh Allah, kita menyapa Allah dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu menyapa Allah. Maka kita dilarang, dimakruhkan masuk masjid langsung duduk. Saya tadi pakai tadi ini. Ini masjid, tapi kok sholat kayaknya mau dimulai acaranya langsung dipersilahkan. Tapi nek sholat juga dilihat orang nggak enak juga gitu kan. Mestinya kita masuk di sini sholat dulu, karena ini rumah Allah. Mestinya begitu. Nah, ketika sholat itu Mbak, panjenengan coba nanti jangan takbir Allah Akbar dulu kalau panjenengan belum merasa berhadapan dengan Allah. Ya, jangan dulu takbir kalau belum merasakan berdiri di hadapan Allah. Jenengan sejenak merasakan jenengan sedang berada di hadapan Allah dan Allah sedang memperhatikan panjenengan. Baru kemudian sapa Allah dengan kata-kata Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Disapa Allah itu. Itu kalau jenengan merasakan gitu mesti merinding itu nanti. Allahu Akbar. Jenengan sapa Allah di situ. Ketika panjenengan ruku, perintahkan diri panjenengan, ayo merendahkan diri di hadapan Allah. Allahu Akbar. Konsentrasi pada gerakan. Karena yang wajib adalah gerakan rukuknya, bukan subhana rabbiyal azimnya atau bukan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Itu enggak diucapkan enggak apa-apa. Maka konsentrasinya pada gerakan. Karena yang wajib bagaimana kita merasa kita merendahkan diri di hadapan Allah. Itunya harus kita rasakan. Ya. Tapi kan sebagian kita konsentrasi pada bacaan. Enggak sadar kalau dia sedang merendahkan diri. Itu harus kita rasakan. Kita sedang berdialog dengan merendahkan diri. Kita sujud, ya, kita meletakkan sesuatu yang paling berharga itu di tempat yang paling rendah. Ini kan berharga banget, Pak, Bu. Siapa yang boleh megang kepala kita? Tukang cukur, tukang pijat, kan gitu kan? Anak-anak kita, orang tua kita cuman itu. Teman akrab kita seakrab apapun, kalau kepala kita digini-ginikan jadi musuh besar itu. Ini sangat berharga.
tapi kita letakkan di tempat yang serendah-rendahnya, dan bahkan di saat sujud lebih rendah dari tumit kita. Tumit yang sehari-hari nginjak paling bawah, ketika sujud dia lebih rendah, ini lebih rendah dari tumit. Ayo, jenengan sujud dari tumit rendahan mana? Rendahan dahi. Tumit tidak nyentuh. Jadi tumit bilang, "Pi rasane," kita tumit. Tumit naik derajatnya ketika sujud, ini turun. Ya, turun derajatnya di situ. Disitulah kita merasa kita berdialog dengan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini salah satu kiat agar bisa khusyuk, dan tinggalkan hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan itu. Ya, di antaranya apa? Kalau ada makanan itu makan dulu. Ya, kena makanan itu akan mengganggu kekhusyukan. Bayangan, nanti lama-lama nanti dingin tidak enak ini makanan. Ya, habisin dulu. Apa yang berserakan di samping, kalau di rumah, seandainya di kamar itu ada yang berserakan, rapikan dulu. Jangan sampai nanti sedang sholat, walah berantakan. Ya, kompor matikan dulu. Jangan pas sholat, wah aku naik gosong piye ke. Itu cuma pengganggu semua. Ya, itu yang bisa kita kendalikan. Ada satu yang tidak mampu kita kendalikan, syaitan. Syaitan itu ketika azan dia lari terbirit-birit, ketika iqomah lari terbirit-birit, tapi setelah selesai azan, selesai iqomah datang lagi, tugasnya apa? Hanya satu, mengingatkan sesuatu yang menarik bagi kita di saat itu. Jadi kalau panjenengan kehilangan sesuatu pas sholat, ingat Mbak. Siapa yang mengingatkan? Syaitan. Jangan ketemu seseorang lupa namanya siapa ya, mau nanya juga enggak enak gitu. Pas sholat, alah si Anita toh, Anita. Akhirnya apa? Pas waktu sholat itu diingat cuman Anita. Jangan kehilangan kunci motor hilang. Pas sholat, alah kuncinya neng jaket sing warna hitam kuwi toh. Ingat, siapa yang mengingatkan itu? Syaitan, bukan malaikat. Syaitan mengingatkan pada kita hal yang menarik sehingga kita lupa kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, sehingga kita lupa rakaat berapa sholat itu. Maka setiap sholat sujud sahwi terus. Ayo, siapa yang sholatnya sujud sahwi terus? Jangan-jangan ada yang sujud sahwi terus. Atau tidak sujud sahwi, kena malas saja gitu. Padahal mestinya wajib sujud sahwi gitu. Ragu tapi nggak usah sujud dah gitu. Ya, kalau ragu rakaat keberapa, tutup dengan sujud sahwi, isin. Ya kan di rumah, kalau di rumah kan, kalau di itulah amannya kalau berjamaah. Jamaah itu tinggal ngikut kok enak jamaah itu. Ketika sujud sahwi terus. Dan banyak lagi Mbak kiat salat khusyuk ya, tapi tidak mungkin saya sampaikan di kesempatan yang sangat singkat ini. Tapi yang sedikit tadi itu semoga ini bisa sedikit bisa memperbaiki bagaimana agar kita khusyuk ya. Jadi kuncinya tadi apa? Sadar apa yang kita lakukan. Kuncinya cuma di situ. Sadar apa yang kita lakukan. Sadar apa yang kita ucapkan. Itu aja intinya. Orang khusyuk itu orang yang sadar dengan apa yang dia lakukan dan dia sadar dengan apa yang dia ucapkan. Lebih dari itu adalah apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu perintah dari hatinya. Perintah dari hatinya. Ayo sujud di hadapan Allah, dia sujud. Itu perintah ya hatinya. Oke, ngapunten kalau tidak bisa menjawab terlalu sempurna karena waktu kita sangat terbatas untuk itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah Ustaz Dr. Riyal Fuadi ya atas ilmunya yang luar biasa yang menyadarkan kepada kita, semoga dengan ilmu tersebut menambah keimanan kita, menambah ibadah kita lebih giat lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama terlebih dahulu, Ustaz. Monggo. Dipimpin oleh Ustaz Dr. Riyal Fuadi. Monggo. Baik, Bapak Ibu, salah satu indikasi seorang hamba itu adalah dia menyadari kekurangannya dan kemudian dia minta kepada Allah yang maha sempurna. Maka berdoa itu merupakan bentuk ketawaduan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, kita mohon semoga amal-amal soleh kita dengan penuh kekurangan
ketidakkhusyuan kita tadi Allah terima. Ya, dan semoga dosa-dosa yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak Allah ampuni, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalani ibadah, dalam menghadapi semua persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, baik persoalan duniawi maupun persoalan ukhrawi. Dan terakhir, semoga kita semua, keluarga kita, Allah pertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazin yahu ala kullin niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bari, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulk, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami', ya Ghani, ya Mu'ni, ya Mani', ya Dar, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Waris, ya Rasyid, ya Sabur, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa kulla ibadatina ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa zuriyatina min ibadika salihin wal mukhlisin min ibadika syakirin wal sabirin min ibadika zakirin wal hafizin. Allahumma ja'alna wa zuriyatina min ahli al-Qur'ani was sunnah min ahli al-ilmi wal hikmah min ahli al-ibadati was istiqamah min ahli taubati wa ahli al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian keluarga besar SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta, memasuki acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, apabila saya sebagai pembawa acara ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.